Xiao Yun, ini adalah tempat di mana Raja Mobei dulu membunuh jutaan musuh dan menghancurkan 6 dewa perang. Apa kita benar-benar boleh melakukan ini? Raja Mobei sudah hilang bertahun-tahun, hidup atau mati pun tidak diketahui. Kita hanya menggali lubang di depan makam pakaiannya. Masa iya dia bisa keluar dari lubang dan membunuhku? Dasar anak perempuan, lambat sekali. Kamu yang kubicarakan, tidak dengar? Bangun, belum makannya? Sudah, Liming, cepat kuburkan. Si imut ini, salah apa masih berharap menikahi kakakku? Lihat dia masih berani tidak, ayo lakukan. Bukan, Xiao Yun. Bagaimana kalau kita pergi saja? Hanya Engin dan Peter, takut APA? Aku yang akan melakukannya. Enam tahun, akhirnya Raja Mobei kembali. Nona akan menguburkanmu juga. Berani tidak hormat pada putri keluarga Shang, kamu mencari mati. Raja tidak sudi berurusan dengan anak muda seperti kalian. Pergi. Hotel ini cukup bagus. Menyediakan seorang pria untukku. Tidak mungkin kebetulan kan? Baiklah, karena anaknya baik-baik saja. Aku pergi dulu. Mama, aku ingin paman ini. 100.000. Ya, kita bisa tanda tangani perjanjian, asal kamu setuju. 100.000 ini akan menjadi milikmu. Hanya 100.000. Aku tidak peduli. Kamu, Aku merasa aneh dekat dengan gadis kecil ini. Karena anak ini sangat lucu. Aku setuju. Guogu punya ayah sekarang. Guogu, kamu pergi ke mobil dulu. Apa? Konsorsium Mobei ingin menghancurkan keluarga Shen? Ayah, aku hadiahkan sesuatu untukmu. Ini buatanku sendiri. Mama pun tidak punya. Guogu. Tuan Qin, sudah sampai. Mau ikut aku naik? Baik, Guogu. Ayah ikut mama naik dulu. Iya, Guogu tunggu ayah pulangnya. Bos King, siapa orang di foto ini? Bikin kamu tergila-gila? Ini foto Raja Mobei. Dulu dalam pertempuran Mobei, Raja Mobei hampir menghancurkan 6 negara. Membiu dan 6 negara tidak berani melangkahi negara kita lagi. Sayangnya, sejak saat itu, Raja Mobei menghilang begitu saja. Meisuk. M.O. Jangan-jangan orang dari grup Shen? Bos King, ini Shen Yesue dari grup Shen. Sungguh tidak sopan. Grup Mobei kami bisa menerima sembarang orang. Ayo, usir dia. Bos King, Yesue bersedia membayar 3 juta untuk menyelamatkan keluarga Shen. Mohon grup Mobei memberi kelonggaran. Konsorsium Mobei kami adalah yang terbesar di Tiongkok. Hanya 3 juta? Kau sedang mengolok-olok kami? Begini saja, 20 juta. Mungkin, aku akan pertimbangkan untuk membiarkan kalian. Bos King, ini tidak bisa dilakukan. 20 juta adalah seluruh harta keluarga Shen. Bagaimana kalau 6 juta, aku berikan 6 juta. 30 juta. 8 juta. 40 juta. Ya, Bos King, 10 juta. 10 juta. Bagaimana? 100 juta. Jari ini mewakili 100 juta. Bos King, mereka mau membayar 100 juta. Kau yang harus memberi kami 100 juta. 100 juta. Baik. Bawa uangnya. Uang tunai sebanyak ini harus diambil dari bank terlebih dahulu. Bagaimana kalau besok pagi? Hei, hari-hari. Ini kotak terakhir. Ini kotak terakhir. Kau bilang Bos King. Kenapa tiba-tiba mengubah akuisisi menjadi investasi? Dan itu 100 juta. Tentu saja karena aku tampan.
Hah, Wah, Boss Shen. Bos Xiang, kenapa kau di sini? Masalah penggabungan grup Shen oleh Mobei sudah selesai, kan? Yang menyelesaikan krisis keluarga Shen. Bukan Bos Xiang, kan? Tentu saja. Keluarga Shang adalah keluarga terbesar di Jinghai. Selain aku, siapa lagi yang bisa menyelesaikannya? Sekarang kau bisa mempertimbangkan. Menikah denganku. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Kau bilang krisis keluarga Shen. Kau yang menyelesaikannya? Jika bukan aku, apa mungkin pengemis sepertimu yang menyelesaikannya? Aku yang menyelesaikannya. Selama aku ada, Inju tidak berani melakukan apapun pada Shen. Ini orangmu? Siapa yang berani menyebut nama Boss King secara langsung? Apa keluarga Shenmu ingin mencari mati lagi? Yin Haotian, aku manggilmu sini. Untuk membantu merawat Guo, bukan untukmu. Bicara omong kosong dan menambah masalah. Cepat pergi, jangan menghalangi di sini. Dan yang harus kamu lakukan sekarang adalah pergi ke pesta teman sekelas. Merawat Guo. Gue pergi sendiri ke pesta teman sekelas. Omong kosong. Oh ya, hari ini ulang tahun Guo. Jangan lupa belikan hadiah untuk Guo. Shuel. Aku sudah mengatur Shang Xiaoyun untuk menemani Guo. Shang Xiaoyun. Bocah kurang ajar, berani tidak menghormati putri keluarga Shang. Kau cari mati. Tidak baik. Aku lihat siapa yang berani. Shen Kuo, kau benar-benar mencari pengemis untuk jadi ayah? Pengemis besar cocok dengan pengemis kecil, pasangan yang sempurna. Hahaha. Waktu itu tengah malam, kau hanya beruntung. Kau pikir aku takut padamu? Hari ini kau mengkengkeku. Aku akan membuatmu merangkak keluar sambil berlutut. Aku juga ingin melihat seperti apa pendidikan keluarga yang bisa menghasilkan orang-orang seperti kalian. Siapa kau? Berani bicara soal pendidikan denganku? Ayah, dialah yang menentangku. Aku beritahu yang sebenarnya. Bahkan jika anakku membunuh anakmu, aku bisa membayarnya. Maksudmu, asalkan uangnya cukup. Aku bisa membunuh anakmu juga, ya? Hahaha. Lucu sekali. Kau sombong. Cuci bau kemiskinanmu, baunya sangat menjijikan. Lihat mereka berdua, seperti dua kotoran besa. Anjing Kessel. Hahaha. Menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah, kalian benar-benar membuka mataku. Dalam 3 menit, bawa gaun terbaik di kota. Ke Hotel Yunhai. Aku ingin merayakan ulang tahun putriku. Bos King, ada apa? Raja Mobei hari ini ingin merayakan ulang tahun putrinya. Sampaikan perintahku. Pesan semua gaun di kota. Dan siapkan hadiah miliaran, segera kirim ke Hotel Yunhai. Saya. Tahukah kau, gaun terbaik di seluruh kota Jinghai ada di tangan grup Washang, dan grup Washang hanya melayani orang-orang terkemuka di Jinghai. Jika kau bisa meminta grup Washang, aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Maka aku akan menunggumu berlutut. Li Yuan dari grup Huashang. Khusus menghadiahkan gaun untuk sang bintang. Ini tidak mungkin, Direktur Li. Siapa yang menyuruhmu mengirim baju ini? Kami diperintahkan oleh grup Mobei, atas permission Boss Ching. Untuk memberikan layanan langsung, Xiao Yun, keluarga Shangmu. Bukankah baru saja bekerja sama dengan grup Mobei? Boss Ching pasti tahu. Kamu menghadiri pesta alumni, khusus mengirimkan baju untukmu. Tentu, keluarga Shang kami tidak seperti dua orang ini. Selain bicara besar, hanya bisa merebut milik orang lain. Rebut milik orang lain, jangan tidak tahu malu. Kalau tidak percaya, kamu bisa mencoba baju ini, apakah bisa kamu pakai? Lucu, bajuku tentu bisa kupakai. Kenapa? Baju ini terlalu kecil, aku tidak mau. Nona Shang, jangan menyulitkan saya. Baju ini adalah perintah langsung dari Boss King. Tidakkah kamu dengar APA yang kukatakan? Aku bilang, bajunya terlalu kecil, tidak mau. Nona Shang, kamu tidak apa-apa? Shen Yi Shua, orang-orangmu. Berani memukul orang dari keluarga Shang, sungguh berani. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, pergi. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan memuaskan, aku akan membuat grup Mobei mengakuisisi grup Shen. Aku akan menghancurkan keluarga Shenmu. Qin Haotian. Apakah kamu akan minta maaf atau tidak? Jangan bicara tentang keluarga Shang, bahkan semua orang di sini sekalipun. Di mataku seperti sebuah kecil. Apakah keluarga Shen ingin dimusnahkan? Sampai sekarang kamu masih ingin melindunginya? Qin Haotian. Kamu ingin menghancurkan keluarga Shen? Hanya dengan Shang Baichuan yang tidak berarti ini. Dia tidak bisa mengganggu konsorsium Mobei. Qin Haotian, pergi dari sini. Perjanjian kita sampai di sini. Sekarang tidak ada yang melindungimu, kan? Aku beri dua pilihan. Entah berlutut dan minta maaf pada adikku, atau tunggu. Orang-orangku akan mematahkan anggota badanmu dan melemparkanmu ke laut. Kalau aku tidak memilih keduanya,
Apa hakmu menawar denganku? Dia tidak punya hak. Bagaimana dengan aku? Killier. Bos King, bagaimana Anda bisa datang? Bos King, tidak tahu Anda datang. Kalau tidak, kami pasti akan menyambut. Tidak perlu, aku datang kali ini. Sengaja datang untuk memberikan hadiah. Memberi hadiah. King Jun dari grup Mobei membawa kartu hitam eksklusif. Kontrak akuisisi Taman Mickey dan kunci perumahan kelas 1. Merayakan ulang tahun anak kecil Shen Kuokuo. Selamat ulang tahun. Orang ini benar-benar bisa membuat. Bos King mengirimkan hadiah yang begitu mewah. Kartu hitam eksklusif itu hanya dimiliki oleh orang dengan kekayaan miliaran. Kartu top yang bisa dimiliki dan juga Taman Mickey ITU juga merupakan taman bermain terbesar di dunia. Dan perumahan kelas 1 nilainya mencapai miliaran. Bahkan semua orang kaya di kota Jinghai sekalipun belum tentu bisa membelinya. Qin Hao Tian, kamu sebenarnya siapa? Siapa aku? Ada hubungannya dengan kalian? Sudahlah. Tidak perlu membuka identitas di sini. Sebelumnya Tuan Qin pernah menyelamatkanku. Aku sengaja datang untuk membalas budi. Bos Shen, hadiah sudah disampaikan. Aku sebagai ayah sementara Kuokuo. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Ayah, Ibunya sendiri sudah menyuruhmu pergi. Masih bertahan di sini untuk apa? Kalau kamu memang mau pergi. Yang kamu. Diam. Suruh Anna Kessel, ini berlutat minta maaf. Atau kamu yang akan jadi gelandangan, pilih sendiri. Kuokuo. Tolong sekali lagi. Terakhir kali. Tuan, wanita yang pernah semalam bersamamu dulu. Kami sudah menemukannya, dan dia melahirkan seorang anak perempuan. Sepertinya anakmu. Wanita itu bernama Shen Yesue. Nama anaknya. Tituan, Pengemis ini, sampai sekarang masih melindungi si imut ini ya? Yang tahu, kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan apa? Hari ini aku harus membuatnya terluka. Berani memukulku? Hari ini aku pasti akan membuat si imut ini mati bersamamu. berani mengganggu anggota keluarga Shang? Berlutut. Berlutat dan minta maaf. Qin Hao Tian. Berhenti. Tamparan ini, untukmu yang suka menindas yang lemah. Tamparan ini, untukmu yang menjadi kaki tangan kejahatan. Pukulan ini. Memukulmu karena mengandalkan kekuasaan. Seseorang, cepat panggil seseorang. Shen Yesue. Aku lihat siapa yang berani mengganggu adikku, Kak. Ini adalah jenderal di bawah komando Raja Mobei. Shang Baishan, dia ternyata sudah kembali. Kak, pengemis inilah yang memukulku. Aku ingin dia hancur berkeping-keping. Putra tertua keluarga Shang, Shang Baishan. Konon, dia adalah ahli bela diri terhebat di kota Yunhai kita. Kurang pengetahuannya, Kak Baishan. Sekarang bukan hanya ahli bela diri, tapi juga adalah jenderal perang terbaik di bawah Raja Mobei. Benar, keluarga Shang sekarang adalah orang kepercayaan Raja Mobei. Kakakku berhasil mengundang Raja Mobei sendiri untuk hadir. Berani menyentuh adikku. Hari ini, bahkan King Jun tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang, bunuh dirimu sendiri. Aku akan memberimu mayat utuh. Mereka kenal Raja Mobei, kenapa aku tidak mengenal mereka? Ini agak rumit, singkatnya. Di dunia ini, ada Raja Mobei lainnya. Tapi tidak apa, serahkan saja orang-orang ini padaku. Sudahlah, mundur, aku tidak ingin bertindak di depan putriku. Aku beri kalian hitungan sampai 3, pergi, 3. Kurang ajar, Kak Baishan adalah ahli bela diri terhebat. Bahkan bawahannya, kau masih begitu sombong? 2. Boleh pergi, tapi kalian berdua, tinggalkan tangan dan kaki. 1. Ini tidak mungkin. Sampah. Guo. Keluarga Shang, kalian semua pantas mati. Lumayan, tapi anak itu. Rekanku di seluruh dunia. Selain ahli pengobatan Liun Jing, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Aku lihat kau cukup kuat, aku selamatkan putrimu. Kau tunduk padaku, kalau tidak. Tidak boleh, hari ini kau masih harus berlutut dan membungkuk 3 kali. Baru kejadian hari ini bisa kulupakan.
Di masa depan, kau masih bisa menjadi orang keluarga Shang. Ayo, pakai ini akan kuberi penawarnya. Guo jangan takut. Kalian pikir dengan ini bisa mengancamku? Aku beritahu kalian, aku tetap dengan kata-kataku, 3 hari lagi. Keluarga Shang pasti binasa. Qin Hao Tian, kau gila? Tentu tidak perlu penawarnya. Tidak mungkin. Liun Jing hanya patuh pada Raja Mobei. Apa mungkin kamu bisa menyuruh Liun Jing? Kamu juga pergi ke rumah sakit. Aku akan mengatur dokter untuk datang. Baik. Hillier. Dokter, tolong selamatkan anakku. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Dokter, anakku terluka dan perlu dibersihkan lukanya. Ikut aku. Ikut aku. Jangan pergi, rawat anakku dulu. Kalau tidak, aku akan langsung menyuruh suamiku. Memakitmu. Untuk kalian, tunggu saja di sini dengan baik. Kalau tidak bisa menunggu sampai saat itu, berarti anakmu harus mati. Cari mati. Ribut apa lagi? Bos Shang, bagaimana Anda bisa datang? Aku datang untuk berobat. Perlu memberitahumu? Siapa yang berani melukai Anda? Kalian berdua, cepat pergi, NAK. Cepat pergi, keluarga Shang tidak bisa dilawan. Jangan sampai nyawamu hilang di sini. Cepat pergi. Sebenarnya aku ingin membiarkan kalian hidup lebih lama. Begitu buru-buru ingin mati? Kamu sangat berani. Berani bicara seperti itu kepada Bos Shang? Kamu sudah bosan hidup? Qin Hao Tian. Tahu itu aku masih tidak cepat pergi? Qin Hao Tian, kamu masih berani begitu sombong? Anakmu Shen Guogua mungkin tidak bisa bertahan lagi. Jangan lupa, racun anakmu hanya bisa disembuhkan oleh tabib Li keluarga Shang. Bagaimana kalau sekarang merangkak di bawah kakiku? Aku bisa menyuruh kakakku menyelamatkan anakmu. Qin Hao Tian, bukan kami yang menyulitkanmu. Asal kamu berlutut dan merangkak di bawah kakaku, mungkin anakmu masih bisa diselamatkan. Merangkak, asal kamu merangkak di bawahku, anakmu akan selamat. Merangkak. Qin Hao Tian, cepat merangkak. Apakah kamu ingin melihat Guo mati? NAK, untuk anakmu sendiri, merangkak di bawah orang lain bukan masalah besar. Benar, merangkak juga tidak akan mengurangi berat badan. Cepat merangkak. Merangkaklah. Cepat merangkak, kakakku sudah mengundang tabib terbaik untuk kakak keduaku. Kalau kamu merangkak, jika dia senang, mungkin akan memeriksa semua orang di rumah sakit. Tabib? Tabib siapa? Mungkin Liun Jing. Yang kamu maksud adalah tabib nomor 1 di dunia, Liun Jing. NAK, cepat berlutut, jika tabib Li ini datang. Tidak hanya anakmu yang bisa diselamatkan, anakku juga bisa disembuhkan juga. Liun Jing, aku ingin dia mengobati. Hanya perlu 1 telepon. Kamu masih manusia nggak sih? Nggak mau menyelamatkan anakmu sendiri? Aku juga ingin menyelamatkan anak perempuanku. Ayo cepat merangkak. Qin Hao Tian, dengarkan? Semua orang menunggumu. Kalau nggak merangkak, anakmu pasti mati. Kok ada ayah yang tega banget sih? Anak sendiri udah kayak gini, hal sederhana aja. Nggak mau dilakukan. Kasihan banget anak ini. Ketemu ayah sialan kayak gini. Qin Hao Tian, gengsi itu penting banget ya. Sudah kubilang. Liun Jing akan menolong anak perempuanku. Aku nggak butuh permintaan maaf. Qin Hao Tian, kamu benar-benar mengecewakanku. Bos Shang, dia nggak mau merangkak. Aku yang akan merangkak. Kumohon, selamatkan Guo. Jangan minta dia. Guo nggak akan mati. 1 menit lagi, Liun Jing akan datang. Tunggu. Berlagak banget sih. Siapa lo? Berani memerintah tabib Li. Kalau dia benar-benar bisa memerintah tabib Li, aku akan bersujud padanya. Qin Hao Tian, kamu nggak mau merendahkan diri sudah. Ngapain menghalangiku? Kamu mau Guo mati ya? Percayalah padaku. 1 menit, oke? Anak yang malang, dapat ayah kayak gini. Siapa yang kalian? Keluarga Shen Kuo. Shen Kuo kondisinya kritis. Qin Hao Tian, Guo hampir mati. Jangan halangi aku. Apa kamu laki-laki? Bos Shang, tentang menikah denganmu. Aku setuju. Kumohon, selamatkan Guo. Bangun. Baiklah swear, demi kamu, aku bisa menyelamatkan Guo. Aku akan telepon tabib Li. Tabib Li datang? APA. Tabib Li benar-benar datang, cepat sekali. Pastinya tabib Li ini diundang keluarga Shang. Sekarang akan mau berlagak. Qin Hao Tian, tabib Li sudah datang. Kalau kamu minta ampun sekarang, masih bisa. Tabib Li, aku dari keluarga Shang. Bawahan Liun Jing, memberi hormat pada Tuan Qin. APA?
Tapi Li, Anda, apa yang Anda lakukan? Yakuma Penjamis Busek. Benar, Tabib Li. Kamilah yang sebenarnya. Orang kepercayaan Pangeran Mobei. Kami adalah keluarga Shang. Kiel Yargashang, Tai Kote. Kalian ini buta mata. Tahukah kalian siapa pria ini? Sudah cukup, Li Yunjing. Selamatkan putriku dulu. Baik, Yang Mulia. Aku tidak ingin putriku mengalami apapun. Jika berhasil, hadiah besar menanti. Tenang, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Tabib Li. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Shang Baichuan, masih ingat? Ku bilang keluarga Shang akan hancur. Aku mengerti, Qin Haotian. Kau menepuk Tabib Li ya? Hadiah besar APA? Kau pikir kau Pangeran Mobei? Percaya atau tidak, besok semua akan terungkap. Baik, aku ingin lihat bagaimana kau menghancurkan keluargaku besok. Ayo pergi, Xiao Yun. Putrimu sudah aman. Kapan Guo bisa bangun? Tenang, Henry Mabe. Sore ini, teman kecil Guo akan pulih sepenuhnya. Baguslah. Oh ya, tentang Pangeran Mobei yang baru itu. Setelah Yang Mulia hilang, kekaisaran kacau tanpa pemimpin. Kami tidak punya pilihan. Dan Yang Mulia, Pangeran Mobei yang baru ini. Yang Mulia juga mengenalnya. Siapa? Tak lain adalah Jenderal Perang Hongluan, Dewi Perang Kekaisaran. Ternyata dia. Baik, aku mengerti. Pergilah. Baik. Qin Haotian, ada sesuatu. Ingin kutanyakan padamu. Tanya saja. Apa kau pernah ke Hotel Yunhai? Ya. Lalu apa kau pernah masuk ke kamar 308? Ya. Jadi, malam itu, ada seorang wanita masuk. Kau tahu apa yang terjadi? Kau sudah tahu semuanya? Ternyata memang kau, orang munafik sepertimu, menjadi ayah Kuo. Kalau begitu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ada apa? Kamu sudah menyinggung keluarga Shang, mereka tidak akan membiarkanmu. Aku akan membawa Kuo pergi dari keluarga Shang. Tidak bisa, Kuo akan mati karena kamu. Aku harus membawa Kuo pergi. Tidak bisa, Kuo akan mati karena kamu. Tenang, besok aku tidak akan kenapa-kenapa. Guo juga baik-baik saja. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu benar-benar. Ibu Jangan Mara. Kuo, bagaimana kabar Kuo? Ibu, kenapa kamu datang? Jawab aku, bagaimana kabar Kuo? Tenang, Kuo baik-baik saja. Tak disangka. Keluarga Shen begitu peduli pada Kuo. Dasar anak perempuan. Masih saja belum mati, sia-sia aku senang. Aku kira, akhirnya bisa bebas kali ini. Sudah berapa kali terlewat, kesempatan untuk naik kelas. Ibu, Kak Bai Chuan sudah lama tidak suka dengan anak ini. Tenang, hari ini akan kebenuja. Apa? Mau gangguan aku? Aku sebagai ayahnya. Bisa diam saja. Jadi kamu ayah si anak ini? Berani mencemarkan nama anakku. Aku berharap dia orang penting, ternyata cuma seorang pengemis. Oh, jadi kamu ya? Ambil uang ini. Cepat pergi. Berani memukulku? Aku adalah anak keluarga Shen. Gangguan aku? Aku masih menghargai Shen Yesui. Tidak membunuhmu sudah baik. Nak, lihat. Ini ayah kandung Shen Kuo. Ayah dan anak ini tidak ada yang baik. Ibu, ngapain masih bicara dengannya? Pas Shang Pelong. Asal kakakku menikah besok sesuai janji, kita bisa dapat dana miliaran. Ayo ikut aku. Sudah kukatakan, kamu tidak bisa membawa Shen Yesui. Kakak, jangan lupa, keluarga kita masih punya hutang miliaran. Hari ini kamu harus ikut aku. Mempersiapkan pernikahan dengan Bos Shang. Sialan, kenapa aku punya anak durhaka sepertimu? Ayo lihat semua. Anak perempuan ini mau kabur dengan gelandangan. Dia tidak membantu ibunya, malah membantu orang luar. Dosa apa yang kulakukan? Anak perempuan ini bahkan melahirkan anak haram untuk saya gelandangan. Anak kecil ini terlihat lucu. Ternyata anak dari pria liar. Pria ini juga terlihat tidak buruk. Ternyata gelandangan, pasti ada sesuatu di balik ini. Rekam, biar jadi berita viral. Sudah cukup. Aku ikut kalian. Kamu tidak boleh pergi, ini cuma omongan kosong. Aku bisa menyelesaikannya. Qin Haotian, sudah cukup. Aku tahu kamu jago bertarung, bisa membungkam mulut satu orang. Tapi bisakah kamu membungkam mulut semua orang? Aku tidak peduli. Lalu kalau aku berhasil ada. Sebelum keluarga Shang datang, cepat lari. Lari. Berani menghina keluarga Shang, mana mungkin lari. Bubar, semua bubar. Besok aku akan umumkan ke seluruh dunia. Shen Kuo bukan anak haram. Nanti ketemu yang Master Shang, tunjukkan sikap yang baik. Jangan cemberut, dengar tidak?
Kota Jinghai kita miliki. Bos Shang, orang yang luar biasa seperti ini. Sungguh keberuntungan bagi Jinghai. Tidak heran Raja Mobei. Pandangannya sangat tajam. Bos Shang, kemampuan maupun karakter benar-benar yang terbaik. Hadirin sekalian, hari ini bukan hanya hari penobatan Raja Mobei, tapi juga hari pernikahanku dengan Nona Shen. Hari ini, kita akan menyelesaikan pernikahan dengan restu Raja Mobei. Bos Shang dan Nona Shen. Sang kepesangin yang seresai, jodoh yang direken. Seluruh kota Jinghai, hanya Bos Shang kita yang layak untuk Nona Shen. Dan aku umumkan, Putri Yesue adalah putri kandungku. Aku akan mengirim Shen Kuo ke luar negeri untuk belajar. Yesue, Kuo akan mendapat pendidikan terbaik di luar negeri. Kamu senang? Kamu. Shen Yesue, aku sarankan kamu pikir matang-matang. Kalau berani menolak, aku jamin seluruh keluarga Shen, termasuk si anak kecil itu, akan lenyap. Berikan. Swear, ini perjanjian studi. Tenang saja. Aku akan selalu memperlakukan Kuo seperti anak kandung. Ya ampun. Bos Shang benar-benar teladan. Pria baik seperti ini, meski bukan anaknya sendiri, tetap merawat dengan baik. Sangka. Pria baik seperti ini sudah langka. Tanda tangani. Jangan tanda tangan. Sayang, Kakak, kau akan bosan, keluarga Shen sudah hancur. Apalagi yang kamu ragukan? Cepat tanda tangani. Aku dianggap tidak ada. dasar pengemis, mulutmu besar sekali. Apa gunanya kamu di sini? Bahkan jika kamu mati di luar, tidak akan ada yang mengurus jenazahmu. Shen Yesue, pikirkan baik-baik. Bisnis keluarga Shen, kalau tidak ada bantuanku, kalian semua akan bangkrut. Saat itu, semua dari kalian akan masuk penjara. Apalagi, pasukan Xuan Yi dari Raja Mobei ada di sini. Cukup dengan perintahku. Si brengsek kecil dan pengemis ini tidak akan bisa lari. Shen Yesue, begitukah caramu jadi ibu? Bagaimana aku jadi ibu? Apa urusanmu? Kamu tahu tidak betapa sulitnya keputusan ini? Kamu tahu tidak berapa tekanan yang kuderita? Kamu tidak mengerti apa-apa, tidak pernah membantuku. Hanya soal kekuasaan? Jika kamu butuh, aku bisa memberimu kekuasaan terbesar di dunia. Bisa menjadikan keluarga Shen sebagai keluarga terkuat di dunia. Hanya dengan satu kataku. Qin Hao Tian, aku sungguh memohon padamu. Tolong jangan bicara kosong di sini. Kalau kamu memang hebat, kenapa dulu tidak menemukanku? Kalau kamu memang hebat, saat keluarga Shen mencari ayah Kuo, kenapa kamu tidak muncul? Dulu, putri keluarga Shen hamil, mencari ayah kandung anaknya. Seluruh kota tahu. Tapi dia tidak muncul. Mungkin tidak berani. Si miskin ini berpakaian seperti pengemis. Kalau aku jadi dia, aku juga malu. Sudah. Terakhir kali kamu kabur, tidak menyangka berani datang lagi. Aku ingat, kali ini Shen Yesue tidak bisa pergi. Kamu juga tidak bisa. Tangkap dia. Ternyata pasukan Xian Yi di bawah Raja MOB. Katanya, setiap anggota Xuan Yi setara dengan Master. Hanya selangkah lagi jadi Grand Master. Bawa dia. Lempar ke laut untuk makan ikan. Seperti belalang menggantikan Kurita. APA. Tidak mungkin. Jadi, masih ada trik apa lagi? Yai, papa hebat. Sayang, itu singgasana Raja Mobei. Cepat turun. Berani-beraninya berdiri di singgasana. Raja MOB. Keluarga Shen benar-benar ingin mati. Kalau Raja MOB marah, keluarga Shang ikut celaka. Shen Yesue, apakah putrimu ingin menghancurkan keluarga Shang? Kamu, anak perempuan sialan. Cepat turun. Berhenti. Apa? Hanya sebuah kursi, dia Raja Mobei bisa duduk. Anak perempuan Qin Hao Tian tidak bisa? Anak perempuan Qin Hao Tian? Apa artinya kamu? Benar, anak yang dilahirkan oleh penjamas. Lahir juga hanya jadi anak kecil yang lucu. Aku lihat siapa yang berani menyuruhmu turun. Anak sialan, cepat turun. Kamu mau bikin nenek mati marah? Nenek? Orang tua yang sok tua. Kamu pantas disebut neneknya Guo. Kamu, orang luar, apa hakmu bicara? Qin Hao Tian, Raja Mobei akan segera datang. Aku ingin lihat bagaimana kamu hari ini menjerumuskan keluarga Shen. Qin Hao Tian, sudah cukup kekacauanmu. Aku yang kacau? Kamu tahu Guo tidak enak badan. Qin Hao Tian, kamu benar-benar keterlaluan. Berani sekali kamu membiarkan anak ini duduk di singgasana Raja Mobei. Keluarga Shen ingin mati? Boss Shen, ini bukan urusan keluarga kami. Semua salah dia, salahkan dia. Aku lihat orang keluarga Shen datang. Tangkap mereka. Bawa seluruh keluarga Shen. Jenderal Shang,
mengingat pernikahanmu sebentar lagi. Aku mohon, lepaskan Guo. Shen Yesue, kamu masih belum ngerti. Situasi sekarang, hari ini meski kami bunuh anak ini, kamu tetap harus menikah denganku, Shen Yesue. Cepat bangun. Shen Yesue, kamu hari ini benar-benar melindungi anak Kessel ini? Baik. Keluarga Shen ingin mati, aku penuhi. Dalam 3 menit. Keluarga Shen akan lenyap dari Haiteng. Boss Shang, Jenggon. Dasar anak pemboros. APA. Grup Shen diserang. Nilai pasar menguap 100 juta. Semua proyek grup Shen dihentikan, dituntut ganti rugi. APA? Properti keluarga disita? Apa dosa yang kulakukan ini? Keluarga Shen benar-benar hancur. Shen Yesue, aku sudah bilang. Aku bisa membuat keluarga Shen. Kamu sikap. Tapi hari ini, jika kamu membunuh Guo, aku tidak akan membiarkannya. Baik, bunuh si kecil ini sekarang juga untukku. Aku lihat siapa yang berani menyentuh mereka, ibu dan anak ini. Hari ini, seluruh keluarga Shen. Aku jamin aman. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya bilang bisa menjamin. Qin Hao Tian, kau pikir karena beberapa hari lalu kau menggalakan dua penggawal hitam, lantas kau hebat? Ku beritahu, aku adalah jenderal perang terbaik di bawah Raja Mobei. Kekuatanku sudah mencapai tingkat Grandmaster. Beberapa orang di sampingku adalah pengawal pribadi Raja Mobei. Hari ini kau pasti mati. Duri dalam daging, kenapa kau masih berdiri bersama sampah ini? Cepat turun. Sekarang, serahkan dia dengan kedua tanganmu. Kau? Shen Yesue, dulu aku pernah bilang, asal kau percaya padaku, aku akan memberimu kehidupan yang mewah seumur hidup. Hari ini kau pilih aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mulai sekarang, lindungi semua aset keluarga Shen. Sekaligus, hancurkan semua usaha keluarga Shang. Kau cuma bantu King Jun sedikit saja. Kau jangan benar-benar mengira King Jun akan menuruti perintahmu. Tuan, ada masalah besar. Apa ini? Jangan panik. Tuan, 13 perusahaan keluarga Shang kami, semuanya tiba-tiba bankrupt. Selidiki siapa yang berbuat. Ya, apa ini ulahanmu? Aku cuma pengemis, mana bisa mengacaukan keluargamu? Aku paham. Kau ini pacar gelap King Jun. Ternyata begitu. Tak kusangka King Jun demi pacar gelapnya berani melawan Raja Mobei. Baik. Hari ini kubunuh dulu kau, lalu King Jun. Untuk mohon ampun pada Raja Mobei. Apalagi yang ditunggu? Tuan, pewahan tidak mampu. Dasar sampah. Tampaknya aku harus turun tangan sendiri. Qin Hao Tian. Sudah kuberi kesempatan, kau sendiri yang sia-siakan. Kalau aku yang turun tangan, kau pasti mati. Hari ini ingin kulihat, Grandmaster nomor 1 sejagat ini. Sebenarnya punya kemampuan apa? Tuan, seluruh keluarga Shen ini setia padamu. Salahkan saja mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Duri dalam daging, cepat turun dan sujud minta maaf pada Tuan. Ya, dan sampah ini juga, karena sudah menghina Jenderal Shang. Lebih baik kau mati saja. Jauh-jauh, jangan libatkan keluarga Shen. Diam. Shen Yesue, kalau kau pilih kembali ke orang tuamu, aku tidak halang. Kalau begitu, kau dan Koko lihat baik-baik. Hari ini adalah saatnya sang raja kembali. Semangat, ayah. Qin Hao Tian, Raja Mobei akan segera tiba. Veroninya kau. Menyakiti putriku dan menghina wanitaku. Aku. Apa yang tidak berani? Lepaskan sekarang, Raja Mobei, kalau tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang semuanya hancur. Bocah, Raja Mobei sudah datang. Sentuh aku sekali lagi, coba saja. Kalau dia sudah datang, buat apa aku repot-repot melakukannya sendiri? Apa dosa keluarga Shen ini, sampai putriku yang baik dirusak oleh bajingan ini? Shen An, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Sampai sekarang kau masih mau melindunginya, ya? Kau ini menghancurkan keluarga Shen, anak sialan. Turun sekarang, brengsek. Apa yang kalian lakukan? Yang mulia Raja Mobei, kami menangkap seseorang yang berani duduk di tahta Mobei. Bersalah karena memberontak dan melanggar wewenang. Siapapun yang menantang nama Raja Mobei harus dihukum mati. Bawa aku ke sana. Aku ingin melihat siapa yang tidak tahu diri ini. Hamba patuh. Saya Kau? Hong Luan. Jika putriku tidak boleh duduk di sini, lihat apakah aku pantas? Qin Hao Tian, bagaimana kau berani bicara seperti itu kepada yang mulia Raja Mobei? Kau pikir kau siapa? Qin Hao Tian,
Kau dan keluarga Shen. Hari ini tidak ada yang akan keluar dari sini hidup-hidup. Kau kan jago bertarung di hadapan Raja Mobei. Coba kau pukul sekali lagi, aku lihat. Hong Luan, lama tidak berjumpa. Berani menyebut nama Raja Mobei langsung, tambahkan 1 tingkat hukuman. Cari mati. Berhenti. Benarkah ini kau? Yang mulia Raja Mobei, Anda kenal dia? Anda tidak salah orang kan? Benar, Yang mulia Raja Mobei. Dia cuma pria tampan yang numpang di rumah kami. Bagaimana mungkin Anda kenal seorang pengemis? Daim Simyo. Hao Tian, kau tahu, aku menunggumu kembali untuk menikahiku. Sudah berapa lama? Yang mulia Raja Mobei, jangan-jangan Anda tertipu. Oleh bocah ini, selain bisa bertarung sedikit, dia tidak punya kelebihan lain. Jangan-jangan Anda tertipu oleh kata-kata manisnya? Apalagi, Anda adalah Raja Mobei yang agung. Jika menyukai sampah ini, Anda akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Benar, Yang mulia Raja Mobei, mana mungkin menyukai pria yang sudah beristri? Jika hal ini tersebar, bisa membuat Yang mulia Raja Mobei kehilangan muka. Apalagi, anak ini terus-menerus menghina kewibawaan Raja Mobei. Tanpa membunuhnya, sulit untuk memuaskan orang banyak. Benar, Tuan, jika Anda benar-benar bersama sampah seperti ini, bagaimana orang-orang akan memandang Anda? Tuan, meskipun Qin Hao Tian pernah bertindak impulsif denganku, tapi dia dan putriku sama sekali tidak menghina Yang mulia Raja Mobei. Mohon Tuan pertimbangkan. Tidak ada. Anak ini duduk di tahta Mobei. Itu sudah penghinaan terhadap nama Raja Mobei. Mohon Yang mulia, hukum mati penjahat ini sebagai peringatan. Mohon Yang mulia hukum mati penjahat ini. Dia duduk di sini, lalu APA. Hari ini, bahkan jika dia ingin mengambil kembali identitas Raja Mobei, aku tidak akan berkata sepatah kata pun. Tahukah kalian siapa dia? Dia adalah Raja Mobei yang dulu membunuh Dewa Perang 6 negara. Qin Hao Tian. APA. Dulu, Raja Mobei dengan kekuatannya sendiri menakuti 6 negara. Terkenal di seluruh dunia, melindungi kekaisaran kita selama 20 tahun. Kamu bilang, apakah dia pantas duduk di posisi ini? Kamu bilang, apakah pria seperti ini pantas mendapatkan cintaku, Hong Luan? Pantas. Tuan Qin dan Tuan Hong, cocok sekali. Pasangan yang sempurna. Aduh, aku sudah lama melihat Tuan Qin. Berwibawa, ternyata memang bakat langit. Tuan Hong Luan, keluarga Shang kami, telah melayani Anda selama bertahun-tahun, tanpa jasa pun ada jerih payah. Jerry Paya? Hal-hal yang keluarga Shang lakukan di belakang. Kalian pikir aku tidak tahu? Hari ini Hao Tian yang bicara, maka keluarga Shang tidak perlu dipertahankan lagi. Ayo, seret semua anggota keluarga Shang ini keluar dari sini. Ini tidak mungkin, Tuan. Tuan Hong Luan, ampun. Hao Tian, apakah keputusanku ini memuaskanmu? Sudah susah payah. Semuanya, hari ini aku, Raja Mobei Qin Hao Tian, kembali. Raja Mobei. Aduh, nak, kau benar-benar membanggakan ibumu. Mencari menantu emas seperti ini untuk keluarga Shen. Sekarang, keluarga Shen bisa melesat ke puncak. Kalau begitu, bukankah aku bisa? Hahaha, bukan hanya berjalan seenaknya. Mulai hari ini, bahkan di seluruh kekaisaran, tidak ada yang berani menantang kita. Sudah cukup. Dulu kalian meremehkannya. Sekarang, menurutmu, apakah aku masih pantas untuknya? Kakak, ini mudah saja. Tire lagi dengkiannya. Kan sudah selesai. Hei, kakak. Aduh, lihatlah anak ini, tidak tahu mirip siapa. Hong Luan, kamu jaga di sini sebentar. Aku keluar dulu. Mama. Kamu tidak menemani Hong Luan dengan baik. Kamu ikut apa? Kuo bilang ingin ikut Mama, jadi aku bawa dia kemari. Kamu mau pergi kemana? Kembali ke kantor. Baik, aku temani kamu. Direktur Chen, Direktur Yang, kalian berdua jika menghentikan pasokan ke grup Shen, kami bisa rugi jutaan. Ini agak tidak tepat. Apa yang tidak tepat? Grup Shen kalian sekarang sudah seperti ini, cepat atau lambat akan bangkrut. Kami sekarang mundur tepat waktu, itu keputusan bijak kalian berdua. Jangan bicara seperti itu malam ini. Shen Yesue keluarga kami akan menjadi bagian dari keluarga Shang. Nanti, grup Shen kami akan melesat sukses. Aduh, Lao Chen, sepertinya memang begitu. Bagaimana kalau kita tunggu Shen Yesue menikah dengan bos Shang? Baik,
Aku akan tunggu sebentar. Jika keluarga Shen tidak bisa menikah dengan keluarga Shang, maka kami akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Shen. Kamu bilang, perusahaan punya saham Kuo-Kuo? Dulu saat Kuo-Kuo tidak punya ayah, aku takut Kuo-Kuo dibully, jadi khusus menyisakan saham untuknya. Kalau tidak, kenapa aku begitu peduli dengan keberlangsungan keluarga Shen? Oh, kalian masuk dulu. Halo, Injun. Siapkan kontrak senilai 10 miliar. Segera kirim ke grup Shen. Anakku punya tabungan sendiri, sebagai ayah. Harus mengisinya penuh. Zhen Qianan, aku beritahu kamu. Hari ini, jika keluarga Shen tidak bisa kerjasama dengan keluarga Shang, tidak hanya ke depannya, seluruh kota Jinghai, tidak akan ada yang berani memasok untuk keluarga Shen. Aku juga akan menagih semua utang keluarga Shen. Sekali bayar, Direktur Chen, tenang, malam ini Yesue kami akan dinikahi keluarga Shang. Bos Shang sangat tulus pada Yesue kami. Itu sungguh tulus. Shen Yesue, kenapa kamu pulang? Hari ini kamu harusnya menikah dengan Bos Shang. Di mana Bos Shang? Kamu datang saja. Bawa penjamis lagi, APA? Kako. Apa hakmu untuk membesarkan pertanyaan Bos Shang? Bos Shang sudi memilihmu. Itu adalah keberuntunganmu. Sekarang aku perintahkan kamu. Secara kembali dan minta maaf kepada Bos Shang. Shen Yesue, aku ingin tahu kenapa kamu. Ternyata kamu sudah menemukan pria lain. Benar-benar membuatku marah. Waduh, Shen Qianan, kamu juga lihat kan? Jangan bilang keluarga Shen bisa naik kapal besar keluarga Shang. Menurutku, keluarga Shen malah sudah menghina keluarga Shang. Rasanya tidak lama lagi keluarga Shen akan hancur. Pak Yang, kita pergi. Shen Yesue, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Hei orang-orang, tangkap Shen Yesue dan Aoja. Kembali ke keluarga Shang. Shen Qianan, menurutku tidak perlu. Keluarga Shen memilih kabur dari pernikahan. Keluarga Shang pasti akan menarget keluarga Shen. Jadi, menurutku, lebih baik keluarga Shen segera membatalkan kontrak dengan kami. Jangan salahkan kami karena tidak memberi muka. Lalu ini adalah pilihan Shen sendiri. Tanda tangani, Bos Shen. Kamu yakin ingin aku tanda tangani? Kalau tidak tanda tangan juga tidak apa-apa. Asal kamu bisa membuat Bos Shang senang lagi. Mungkin kami bisa lanjut kerja sama dengan keluarga Shen. Membuat Shang Baichuan senang? Keluarga Shang sekarang sudah seperti busur yang hampir patah. Masih mau menjilat keluarga Shang? Shen Yesue, mereka ingin menghentikan kerjasama. Ya sudah, hentikan saja. Tapi mulai sekarang, kalian tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Kamu siapa? Tidak ada hakmu untuk bicara di sini. Bilang keluarga Shang seperti busur yang hampir patah? Jangan bercanda. Kelingking keluarga Shang saja lebih berharga dari nyawamu. Kamu ngomong sembarangan, keluarga Shen tidak akan memaafkanmu. Bagus, Shen Qianan, tidak kusangka. Keluarga Shen berani menghina keluarga Shang seperti ini. Hari ini, perjanjian pembatalan kerja sama harus kalian tanda tangani. Ya, harus tanda tangan. Dua Bos, jangan marah. Shen Yesue, kalau tidak segera kembali minta maaf ke Bos Shang. Hei kakak ipar, cepat datang dan urus anakmu ini. Dia di sini benar-benar tidak tahu aturan. APA. Kamu setuju dia membatalkan pertunangan? Itu kan keluarga Shang. Kamu bodoh sekali, Shen Yesue. Aku tidak peduli bagaimana kamu membohongi ibumu. Tapi kamu tidak bisa melewati aku. Sekarang kembali dan langsung minta maaf ke Bos Shang. Shen Qianan, kamu juga lihat kan? Karena keluarga Shen sudah putus hubungan dengan keluarga Shang. Sepatlah tanda tangani perjanjian ini. Mulai hari ini, kami para pemasok tidak akan bekerja sama lagi. Dengan keluarga Shang sedikit pun. Baik, Bos Chen. Anda bilang mulai sekarang. Keluarga Shen tidak ada hubungan lagi dengan kalian para pemasok. Shen Yesue, kamu mau bikin aku mati gegara marah? Paman, keluarga Shang sudah bangkrut total. Sudah kubilang sebelumnya. Kalau tidak percaya, telepon saja untuk konfirmasi. Shen Yesue, kamu ngomong apa sih? Keluarga Shang di Jinghai. Itu keluarga nomor 1 di seluruh Jinghai. Siapa yang bisa bikin keluarga Shang bangkrut dalam semalam? Sudahlah. Shen Group di tanganmu pasti akan hancur. Mending aku jual sahamku lebih cepat. Bos Shen, kalau mau jual saham, bagaimana kalau jual saja padaku? Wah, sampai keluarga Shen terpaksa jual saham ke pengemis. Keluarga Shen benar-benar tamat. Hei, NAK. Bukan aku merendahkanmu. Aku punya 20% saham di Shen Group. Senilai 2 juta. Sekarang ku beri 200.000. Kamu sanggap beli?
Baik. Gesek kartu. Tanda tangan saja. Haha, tidak menyangka masih ada orang bodoh seperti ini. Percaya saham Shen Group masih berharga. NAK, ku beritahu, Shen Group besok akan hancur total. Kalau besok kamu tidak sampai punya utang. Sudah untung. Boss Chen, Boss Yang. Maaf jadi bahan tertawaan. Haha, Bos Shen benar-benar berpikir jauh. Tidak lama lagi Shen Yi Shui ini akan menangis. Haha, berani lawan keluarga Shang. Pasti akan jadi gelandangan. Tidak perlu tunggu besok. Keluarga Shang pasti akan segera cari masalah dengan keluarga Shen. Haha, Bos Chen benar. Untung aku sudah jual saham Shen Group lebih awal. Lihat, karma keluarga Shen datang cepat. Hello. Keluarga Shen? Baik, aku akan bawa Shen Yesue. APA. Kamu bilang keluarga Shang bangkrut? Ini tidak mungkin. Keluarga Shang sebesar itu. Apalagi masih kepercayaan Raja Mobei. Berita ini pasti bohong, kan? Iya, Shen Qianan. Kami baru saja tanda tangani kerja sama barang. Barang bekerja sama dengan Anda. Apakah berita ini dapat diandalkan? Keluarga Shang sendiri yang telepon aku. APA. Ini benar-benar berakhir. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan kalian berdua? Sekarang pertimbangkan lagi. Kerjasama dengan keluarga Shen? Shen Yesue, hari ini aku akan memberitahumu. Bahkan jika keluarga Shang benar-benar hancur, apalagi yang bisa dilakukan? Dana keluargamu Shen sudah lama bangkrut. Aku, Chen. Bahkan jika suatu hari nanti harus mengemis di jalanan, tidak akan pernah bekerja sama dengan Shen Group. Benar sekali. Bos Shen, kamu sendiri saja susah. Masih mau minta kerja sama dengan kami? Lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Aku bahkan curiga, hari ini kamu tidak bisa mendapatkan investasi dari keluarga Shang. Apakah keluarga Shen bisa bertahan sampai hari ini? Shen Yesue, aku ingat di kota Jinghai. Banyak pria kaya yang tertarik padamu. Bagaimana kalau pega ini? Kamu segera menikah dengan mereka. Dan si imut ini juga. Shen Yesue, bawa si imut ini. Pergi bersamaku. Cukup. Hari ini benar-benar membuka mataku. Tak kusangka di matamu yang tampan ini. Keluarga hanya alat untuk pernikahan politik. Aku menghajar keluargaku sendiri. Urusanmu apa? Aku sekarang adalah salah satu pemegang saham Shen Group. Dan kamu dengan status apa berani berteriak padaku di sini? Grup yang hampir bangkrut, sombong apa? Ah, Siapa yang bilang keluarga Shen akan bangkrut? Boss Qing. Hamba King Jun datang terlambat dengan kontrak miliaran. Mohon maaf, Yang Mulia Raja Mobei. Kontrak miliaran? Raja Mobei? Boss Qing? Apa? APA and serious? Kontrak miliaran ini akan diberikan kepada keluarga Shen? Boss Qing, Raja Mobei. Bukankah ini seharusnya Hong Luan? Apakah Anda salah orang? Banyak yang buta. APA? Apakah kalian belum mendengar bahwa Yang Mulia Raja Mobei telah kembali? Ini benar adanya? Kami menghadap Yang Mulia Raja Mobei. Pergi. Yang Mulia, tadi hamba sedang tidak waras. Jadi memutuskan kerjasama dengan Shen. Tapi kami dan Shen Group sudah bekerja sama bertahun-tahun, mitra lama Shen Group. Mohon beri kami kesempatan. Tadi sudah kuberi. Kalian sendiri yang menolak. Tadi kami sedang tidak waras. Aku ulangi sekali lagi. Pergi. Baik, kami pergi. Swear, lihatlah aku yang sudah bertahun-tahun untuk perusahaan. Aman, bukan aku tidak memberimu, tapi sahammu memang tidak ada padaku. Baru saja dijual kepadaku, sekarang mau mengingkari janji, ya? Tidak berani. Tuan Raja Mobei, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Tidak apa-apa, aku juga ayah kandung Guo. Ibu bapak, jangan marah dulu, belum tentu bisa dibuktikan. Cincin Anda dicuri oleh Shen Guo. Belum tentu. Bulin, bukankah Anda juga tahu, keluarga Shen ini adalah perusahaan yang hampir bangkrut. Dan Shen Guo. Sejak kecil tidak punya ayah, kurang didikan. Kalau sudah miskin dan putus asa, bisa saja melakukan hal-hal seperti mencuri. Lagi pula, anak saya sendiri yang bilang, dia membawa cincin saya. Dime ke sekolah. Dan Shen Guo adalah satu-satunya yang melihatnya. Kalau bukan Jayong mencuri, siapa lagi? Wah, tuduhan yang kejam sekali. Berani-beraninya menuduh anak saya. Aduh, Dia tidak mencuri. Berani-beraninya kau menyentuhnya lagi. apa? Kau mau memukul saya? Bulin, lihatlah keluarga ini. Apa keluarga Shen ini sekelompok perampok? Sudah, ibu bapak. Bicaralah baik-baik,
Ini adalah sekolah. Kalau ibu bapak ribut, tidak baik untuk anak-anak. Jika kau berani menuduh anak saya tanpa bukti lagi. Awas ku sobek mulutmu. Wah, besar sekali mulutmu. Aku beritahu, ini adalah sekolah. Jangan kira dengan dukungan tabib ajaib, kau bisa semena-mena. Ibu bapak, jangan emosi dulu. Bukti? Bukti apa lagi yang kau mau? Anak saya membawa cincin saya yang bernilai puluhan juta ke sekolah. Shen Guoguo adalah orang terakhir yang melihatnya. Kalau bukan dia yang mencuri, siapa lagi? Kalian belum tahu kan? Sekolah ini baru saja dibeli oleh Tuan Hongwan. Dan suami saya adalah kepala sekolah yang baru, Bulin. Sebagai istri kepala sekolah yang baru, saya perintahkan Anda untuk segera mengeluarkan Shen Guoguo. Saya juga tidak ingin Anda memperbesar masalah. Apa yang bisa kau berikan? Kau juga tidak akan bertahan lama. Cincinmu ini kelihatannya cukup berharga. Begini saja. Berikan cincinmu ini padaku. Masalah Shen Guoguo tidak akan kupermasalahkan. Kau yakin mau cincin ini? Tentu. Ini adalah cincin Nagamo Bei, ada di sini. Ambil saja jika berani. Hanya saja, aku khawatir kau bisa mengambilnya tapi tidak bisa memakainya. Cuma cincin jelek, kok dibesar-besarkan. Nakut nakitin siapa? Hari ini aku pasti akan memakainya. Aku mau apa? Aku mau kamu dan anakmu. Minta maaf di depan seluruh sekolah. Kalau tidak, bersiaplah untuk dikeluarkan. Aku peringatkan, jangan sok tidak tahu diri. Aku memberi cincin ini padamu, jika kamu masih nekat. Aku tidak segan menghancurkan keluargamu. Wah, aku takut sekali. Siapa yang tidak bisa membual? Aku kasih waktu 3 detik, pilih. Atau anakmu akan dikeluarkan. 3, 2, 1. Tunggu dulu, bapak ibu. Tidak mencuri? Bagaimana mungkin? Bapak ibu, kami baru saja melihat semua rekaman. Dia belajar di kelas, tidak mungkin mencuri. Sama sekali tidak ada waktu untuk mencuri. Anakku bilang langsung, mana mungkin salah? Oh, aku tahu. Bulin, jangan-jangan kamu membantu. Aku beritahu, kalian tidak bisa menipuku, aku punya saksi. Meisuk, Nyonya Lu, Kamu, katakan, apakah kamu melihat langsung? Liu Jia memberi kamu apa? Sampai kamu berani memutarbalikkan fakta dan menuduh anakku? Menyudah, anakmu perlu dituduh? Hampir bangkrut. Ini sekolah elit, siapa lagi yang mau mencuri uang selain anakmu? Enak-enak lain di sekolah ini. Siapa yang mau mencuri barang sedikit ini? Tidak menyangka orang yang aku selamatkan ternyata bajingan. Tapi tidak apa, hari ini aku tahu wajah aslimu, belum terlambat. Kamu bisa mengeluarkanku? Tidak mungkin. Suami Nyonya Liu adalah salah satu pemilik sekolah. Jangan bicara soal cincin, cek 10 triliun pun. Besar sekali mulutmu, masih membual di sini. Tanpa dukungan keluarga Shang, berapa lama lagi Shen Jia bisa bertahan? Aku yakin sekarang bahkan koin jatuh. Kalian pasti akan berlutut mencari lama. Bulin, percayalah, aku benar-benar melihat sendiri. Ini, Apa ini? Bulin. Aku beritahu Shen Guoguo. Dia harus minta maaf padaku. Nyonya, aku akan panggil satpam. Tangkap anak Kessel ini. Berapa uang yang kamu mau? Aku ganti. Bawa dia ke keamanan. Usia segini sudah tidak baik, besar nanti. Bisa berbuat apa saja. Ayah tahu, gua bukan pencuri. Tapi takut ada orang. Pencuri teriak maling. Siapa yang kamu bilang pencuri teriak maling? Aku beritahu. Jangan banyak alasan, simpan saja omonganmu. Lapor ke bagian keamanan saja. ada apa ini? Di hadapan Ibu Hong Luan. Berisik sekali, tidak tahu aturan. Kami menghadap Jenderal Perang Kerajaan. Bangunlah. Ada APA di sini? Iya, ceritakan saja apa yang terjadi. Ibu Hong Luan akan membela kalian. Tidak ada yang boleh berbuat semanya di sini. Sebenarnya, Ibu Hong Wan. Tidak ada masalah besar, hanya saja. Kami menangkap seseorang yang mencuri barang orang. Dan dia tidak mau mengaku. Di hadapan Ibu Hong Luan. Kamu masih berani membantah? Awas dihukum mati. Kamu berani memukulku? Suami, dia memukulku. Keluarga kalian ini. Aku cuma mau ambil cincin jelek ini. Aku sudah mau berbaik hati, tapi kamu malah memukulku. Di depan Ibu Hong Luan. Hari ini seluruh keluargamu. Benar Ibu Hong Wan, yang dikatakan Nyonya Lu. Semua benar. Shen Guoguo mencuri. Cincin Nyonya Lu. Tapi lihat mereka malah main pukul. Tidak boleh semena-mena seperti ini. Aku peringatkan kalian. Awalnya aku tidak mau mempermasalahkan. Kalian mencuri. Cincinku yang bernilai miliaran, cuma ganti dengan barang pasar loak. Tidak hanya tidak tahu terima kasih, malah mempermalukanku di depan umum. Masalah ini belum selesai.
Benar, Ibu Hongwan. Nyonya Liu sangat baik hati. Ibu Hong Luan, istri saya ini. Walaupun baik kerennya agak kasar, tapi semua masuk akal. Sekarang sekolah punya keluarga seperti ini. Kalau tidak dikeluarkan, tidak akan memuaskan masyarakat. Ibu Hong Luan, sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu. Jayam, apa maksudmu, Guru Lin? Di hadapan Ibu Hong Luan. Sudah, jangan bicara lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalian bilang cincin ini tidak berharga. Kalian bilang keluarga Shen sudah bangkrut. Jadi buru-buru mengincar harta keluarga Liu. Mohon Ibu Hong Luan mempertimbangkan dengan bijak. Tahukah kalian bahwa cincin naga giok Mobei ini adalah milik Raja Mobei? Dengan cincin ini bisa memerintah ribuan pasukan Mobei. Bahan pembuatnya saja sudah bernilai miliaran. APA? APA? Ibu Hong Luan. Benda milik Raja Mobei banyak yang dipalsukan di pasaran. Apakah Ibu makin keliru melihat? Jadi kamu pikir aku tidak bisa mengenali cincin Raja Mobei? Tidak berani. Kawan Ishin gua. Keluarga kalian pasti binasa. Kalian orang-orang kampung mungkin belum tahu. Raja Mobei sudah kembali, aku tidak peduli barang ini. Apakah kalian mencurinya atau menemukannya? Tunggu sampai Nyonya Hong Luan mengembalikan cincin ini. Kepada Raja Mobei, keluarga Shen tidak akan ada yang bisa lolos. Nyonya Hong Luan, aku wali kelas Shen Guoguo. Guoguo biasanya berprestasi bagus di kelas, pasti bukan anak yang melakukan hal seperti ini. Guru Lin, sampai sekarang, kau masih membela keluarga pencuri ini. Apa yang keluarga Shen berikan padamu sampai kau begini? Setelah Nyonya Hong Luan mengembalikan cincin ini, kepada Raja Mobei, kau juga akan dihukum. Nyonya Hong Luan, yang kukatakan semuanya benar. Sebagai guru, aku tidak akan membiarkan muridku difitnah seperti ini. Kalian semua berlutut. Dan kau berlutut. Kalian benar-benar memberiku pertunjukan yang bagus. TAPI. Kalian benar, cincin ini memang harus dikembalikan kepada Raja Mobei. Sekarang, masih ada yang berani menginginkan barang milikku? Hamba pantas mati, Raja Mobei. Hamba tidak tahu yang mulia datang. Tolong ampuni nyawa hamba. Yang mulia, semua ini gara-gara dia. Dia yang ingin menjebak yang mulia. Dasar tua bangka. Yang mulia, ini semua kesalahan hamba. Hamba tergoda setan. Tolong ampuni nyawa hamba, Raja Mobei, yang mulia tahu. Hamba juga orang miskin. Semua ini gara-gara dia, Liu Ji yang memaksa hamba. Semua ini gara-gara dia. Apa yang kau omongkan? Aku hanya bilang akan menambah uangmu. Kau sendiri yang mau melakukannya, bukan seperti yang kau katakan. Cukup. Mulai hari ini, kepala sekolah dicopot, seluruh keluarga Liu tidak akan dibiarkan. Sedangkan kau masuk penjara sebagai contoh. Raja Mobei, ampun, yang mulia ampun. Untuk kepala sekolah baru, biar Guru Lin yang menjabat. Terima kasih Raja Mobei. Hong Luan. Sampai di sini saja. Terima kasih untuk hari ini. Raja Mobei dan aku tidak perlu sungkan. Omong-omong, kau benar-benar mau tinggal di keluarga Shen hari ini. Kesempatan langka untuk menemani anak perempuan. Aku juga ingin lebih banyak menemani Guo-Guo. Baiklah, jika masih butuh bantuan, hubungi aku kapan saja. Ternyata kamu akrab dengan Hong Luan itu ya? Hubungan kalian cukup baik ya? Mama Semberuan H. Papa Bakal Kina Masala. Dasar anak kecil. Guo, tolong ambilkan handuk mandi untuk mama. Oak. Guo-Guo, kamar mandinya di mana? Oh iya papa, mama bilang water heater di kamar mandi. Rusak, suruh papa periksa. Benarkah? Dasar anak kecil, berani membohongiku. Shen Guo-Guo, buka pintu. Guo-Guo nggak mau, kecuali papa mama. Kasih Guo-Guo adik laki-laki. Ngapain lihat-lihat? Cepat cari solusi. Guo, kamu tahu apa yang terjadi di kamar mandi tadi? Guo-Guo tahu, mama mau kasih Guo-Guo adik laki-laki. Benar kan? Kamu
Aku rasa Guo juga bermaksud baik, kan? Qin Hao Tian, kamu... Sudahlah. Aku ingatkan, bagaimanapun juga besok kamu harus pergi ke sekolah. Dengar tidak? Guo dengar. Akhirnya, si kecil itu berhasil dikirim ke sekolah. Aku rasa anak perempuan kita baik-baik saja. Apa? Guo diculik? Bagaimana bisa? Guo. Qin Haoshen. Putrimu sekarang ada di tanganku, jika ingin menyelamatkannya. Datanglah bersama Shen Yesui ke gedung tak selesai di selatan kota. Qin Haoshen. Tak kusangka kau benar-benar berani datang, pantas dijuluki Raja Mobei. Berani sekali, tapi aku penasaran apakah kau berani. Minum anggur beracun ini untuk putrimu. Xiang Baijuan, apa yang kau bisa kita bicarakan? Tak perlu memperlakukan Guo seperti ini. Shen Yaxiu. Kau tahu karena putrimu, keluarga Shang bangkrut. Banyak orang masuk penjara, dan kau bilang tak perlu? Kau tahu berapa banyak anggota keluarga Shang yang tewas? Aku dan kakakku berusaha keras baru bisa melarikan diri. Dan kau bilang tak perlu? Itu akibat perbuatan keluarga Shang sendiri. Aku tak peduli, Qin Hao Tian. Kamu harus minum anggur beracun ini, atau putrimu akan mati. Tidak, jangan minum. Kalau begitu, biarkan putrimu mati. Hahaha. Qin Hao Tian, akhirnya kamu juga merasakan ini. Anggur beracun ini adalah yang dulu kudapat dari seorang ahli. Tidak sampai 3 jam. Kamu pasti mati. Lepaskan putriku. Jangan bermimpi. Begini saja. Kalau kamu jilat sepatuku sampai bersih, aku bisa pertimbangkan untuk melepas putrimu. Raja Mobei, bukankah kamu hebat? Tak Kizanka. Raja Mobei yang agung juga bisa seperti ini. Cepat jilat sol sepatu kakakku sampai bersih. Video kamu menjilat sepatu kakakku akan kusebar di internet. Biar semua orang tahu, inilah Raja Mobei kita. Hahaha, ayo jilat. Jilat. Jilat! Kalau tidak, Shenko Kuo si manis ini akan tewas. Ini tidak mungkin. Kamu pikir racun selevel ini bisa membunuhku? Tidak, ini tidak mungkin. Dulu, racun yang diberikan Dewa Perang 6 negara padaku jauh lebih mematikan dari ini. Katakan di mana Guo, atau mati. Qin Hao Tian, jangan bermimpi. Meski kamu menangkapku, apa yang bisa kamu lakukan? Hari ini, kamu dan istrimu harus mati. Kakak bunuh dia. Shang Baishan. Bagaimana bisa seperti ini? Kakak. Cepat bunuh mereka, cepat. Ilmu darah menyala, kamu rela membakar 50 tahun usiamu. Untuk meningkatkan kekuatan? Lalu apa? Asal bisa membunuhmu. Aku rela menghabiskan seluruh usiaku. Meski kamu Raja Mobei, hari ini kamu juga akan mati di sini. Membakar 50 tahun usia. Lalu apa? Bahkan jika kamu bakar lagi 50 tahun, tetap bukan lawanku. Ini tidak mungkin. Padahal aku sudah menjadi pendekar terkuat di Jinghai. Bising. Aku akan membunuh kalian. Kakak! Hukum tidak boleh mengalah pada ketidakadilan. Tangkap mereka semua. Tuan Qin, istri dan putrimu dalam kondisi kritis. Harap bersiap mental terlebih dahulu. Dok, tidak ada cara lain? Kecuali Liun Jing. Dokter Li yang legendaris ada di sini, kalau tidak, mustahil.
Kamu sebagai suami juga, bagaimana bisa membiarkan istri dan anakmu jatuh dari tempat setinggi itu? Kalau Liun Jing bisa mengobati, itu bagus. Dr. Li legendaris adalah tabib nomor 1 di bawah komando Raja Mobei. Mana mungkin orang biasa seperti kita bisa memanggilnya? Lebih baik kamu menyerah saja, jangan bermimpi. Liun Jing, aku beri waktu 10 menit. Segera datang ke rumah sakit. Kamu pikir Dr. Li itu siapa? Sekedar telepon bisa memanggilnya? Jangan-jangan kamu terlalu sedih sampai gila. Terlalu sedih sampai gila. Masih ada 3 menit. Benar-benar tidak tertolong. Hamba Liu Jing, Memory Format Kapita Yang Mulia Raja Mobei. Benar-benar Dr. Li. Hamba tidak tahu, Yang Mulia adalah Raja Mobei. Mohon ampunan Yang Mulia Raja Mobei. Sudah, cepat obati istri dan anakku. Yang Mulia, luka istri dan putri masih bisa disembuhkan. APA, masih bisa disembuhkan dalam kondisi seperti ini? Mengatasi Dr. Li legendaris. Kalau bisa disembuhkan, kenapa tidak segera diobati? Istri dan putri memang masih bisa disembuhkan. Tapi kurang satu bahan obat. Bahan obat apa? Namanya Shanyunyan, tapi sudah lama. Menghilang dari dunia, terakhir kali muncul di keluarga Li, kota Jinghai. Keluarga Li. Keluarga Li Gang. Baik, aku akan pergi sendiri. Kudengar beberapa waktu lalu, wanita dari keluarga Shen itu menikah dengan bos Shang. Sekarang tidak tahu bagaimana keadaannya. Shen Yishua ITU. Cantik juga, kurasa sekarang. Shang Shao sedang menikmati kebahagiaan. Haha. Sayangnya, ayahku sedang dinas luar. Memaksa aku tinggal di rumah, kalau tidak, aku ingin melihat. Shen Kuo dan pengemis busuk itu sudah mati atau belum, tidak lihat juga tidak apa, kurasa. Dua pengemis besar dan kecil itu sudah diusir dari keluarga Shang. Sekarang mungkin sedang mengemis di mana-mana, hahaha. Berani sekali. Siapa yang berani masuk ke keluarga Li kami? Cari. Siapa yang menemukan Shan Yunyan, akan diberi hadiah besar. Penjamis Busik, kau berani sekali. Berani membawa orang untuk mengacau di keluarga Li kami, pengemis busuk. Kau pikir dengan berpakaian rapi dan membawa 2 aktor bisa berbuat semaumu? Suruh 2 orang itu berhenti. Katakan di mana Shan Yunyan, 10 juta ini semua untukmu. 10 juta. Dengan kartu plastik ini, kau mau menipuku? Kau menipu hantu saja. Bawa orangmu pergi. Ini adalah wilayah keluarga Li. Keluarga Li adalah keluarga bela diri terbesar kedua setelah keluarga Shang. Bocah busuk, kuberitahu, kalau kau tidak mau pergi hari ini, maka jangan pergi. Sudah kukatakan, aku ke keluarga Li hanya untuk meminjam 1 barang. Setelah dapat, kami langsung pergi. Mau barang? Bisa saja, tapi aku juga bisa memilih untuk tidak memberikannya. Aku tidak peduli apakah ini untuk menyelamatkan nyawa. Hari ini di keluarga Li kami, Seputar Pasarpan. Tidak boleh kau bawa apapun kebutuhan mendesakmu. Apa hubungannya dengan kami? Aku tebak yang kau pinjam bukanlah sejenis obat kan? Bagaimana? Shen Guo, gadis kecil itu. Apakah dia akan mati? Hahaha. Katakan di mana barangnya, kesabaranku terbatas. Qin Haotian, kau berani sekali. Masuk tanpa izin ke keluarga Li kami, bahkan memukul orangku. Kau keterlaluan. Datanglah orang. Siapa yang Siapa yang menyuruh kalian kembali? Lanjutkan mencari. Hari ini bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 meter, temukan barang itu. Diam saja apa? Ayo bertindak. Sudah kukatakan aku tidak ingin berkelahi. Aku hanya ingin membeli barang. Katakan di mana Shan Yunyan, aku bisa beri keluarga Li. Kekayaan melimpah. Kekayaan melimpah? Qin Haotian. Otakmu rusak ya? Kau masuk tanpa izin ke keluarga Li kami. Bahkan memukul orangku. Kalau berani, bunuh saja kami. Ku beritahu, konsekuensi membunuh kami adalah keluarga Shang tidak akan memaafkanmu. Karena di belakang kami ada keluarga Shang. Qin Haotian. Kau berani memukul Tuan Li? Kau selesai. Aku akan kabarkan ke keluarga Shang untuk menghajar kamu. Tidak perlu, keluarga Shang sudah kuhancurkan. APA, keluarga Shang kau hancurkan? Bohong saja tidak bisa. Kalau kau bisa hancurkan keluarga Shang, tidak perlu ke sini. Membeli Shan Yunyan, keluarga Li pun akan kuberikan padamu. Keluarga Shang dihancurkan? Hello, APA. Pasukan keamanan menyita keluarga Shang? Tuan Raja Mobei, barang yang Tuan cari sudah ditemukan. Li Ming, aku ingat kata-katamu tadi. Tapi keluarga Li aku tidak mau,
Batu Shan Yun yang ini aku bawa. Kita mundur. Bernie, aku ingin lihat siapa yang berani merampok keluarga Lee. Ini si brengsek kecil, bukan cuma memukul orang kami, tapi juga mencuri Shan Yunyan. Ternyata kamu lagi. Kamu pikir dengan perlindungan King Jun, kamu bisa senaknya di keluarga Lee? Aku kasih tahu, aku dapat kabar. Raja Mobei akan kembali. King Jun tidak bisa melindungimu lagi. Bernie, kepala keluarga Lee, buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa di depanmu. Aku peduli siapa dia. Berani menyakiti anakku, hari ini harus mati. Sudah, selamatkan Kuoko dulu. Kalau kamu tahu. Kembalinya Raja Mobei, kenali ini? Ayah, APA yang kamu tunggu? Cepat habisi dia. Kalau tidak, aktifkan formasi pelindung keluarga Lee. Begitu formasi aktif, dia pasti kalah. Cayam. Hamba Li Gang tidak tahu kedatangan yang mulia, maafkan. Tahu siapa aku sudah cukup. Aku tidak ada waktu, minggir. Baik. Li Gang, aku tidak akan mengambil barangmu gratis, tenang. Terima kasih, Yang Mulia. Ayah, kenapa kamu berlutut? Ini cuma sampah yang keluar dari tempat sampah, Penjamis Busek. Kamu berlutut padanya? Dia pantas menerimanya? Cayam, kenapa aku punya anak tidak tahu diri seperti kamu? Kamu tahu tidak, siapa sebenarnya yang kamu sebut sampah itu? Terhormat? Ayah, kamu sudah pikun. Dia tadi masuk, memukul orangku, bilang mau beli barang kita. Lihat. Dia kasih kartu yang aku tidak pernah lihat. Kartu ini pasti diambil dari salon kecantikan. Ini kartu Dewa Shen Yao. APA. Kartu bintang tertinggi, kartu ini, di seluruh dunia hanya ada 10. Kartu ini, bahkan bisa menarik triliunan sekaligus. Triliunan? Tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Jangan-jangan. Dia menipu kita? Ayah, tadi kamu bilang dia orang penting. Siapa dia? Apa dia akan menghancurkan keluarga Lee? Berdoa saja dia tidak marah padamu. Kamu tahu tidak, yang tadi itu adalah Raja Mobei yang sudah kembali. Selesai, ayah. Raja Mobei. Bagaimana ini? Kamu yakin Shan Yun yang bisa menyelamatkan Kuo dan Yesue? Tidak tahu. Sekarang hanya percaya pada tabib Lee. Qin Haotian, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kalau tidak ada Shen Yesue, maukah kau menikahiku? Kalau tidak ada Shen Yesue, maukah kau menikahiku? Sudah, jangan tanya pertanyaan seperti ini lagi. Shen Yesue bisa diselamatkan. Dia juga harus diselamatkan. Dokter, kalau aku bilang tidak bisa diselamatkannya, tidak bisa. Kau menggantung nyawa putriku seperti ini. Bukankah kau membuat putriku menderita sia-sia? Ambil ini, Butte APA menggentang nyawa? Duduk di jamban tapi tidak buang air. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Hormat pada Yang Mulia Raja Mobei. Kaget, kupikir siapa? Rupanya menantuku yang baik. Berhenti. Jangan mendekat lagi atau aku tidak segan-segan. Menantuku, kata-katamu itu kita kan. Keluarga Shen Yishui, tidak boleh datang melihat? Putri dan menantuku? Lihat putri? Begini caramu melihat putri? Menantu, kami juga bermaksud baik. Aku sengaja datang melihat putri dan cucuku. Qin Haotian, kau sebagai Raja Mobei, begini caramu memperlakukan keluarga istrimu? Ayah menantu, keluarga Shen tidak berhutang APA padamu. Tidak pantas kau memperlakukan nenek tua ini begini, apalagi. Beberapa hari lalu kau mengambil semua saham keluarga Shen. Bagaimana? Yang Mulia Raja Mobei, mau memeras yang lemah? Yang Mulia Raja Mobei yang terhormat, mau bertindak kasar pada keluarga sendiri? Pegani saja menantu, asalkan kau menjembalakan saham keluarga Shen yang kau ambil dari tangan Shen Kuo. Transfer ke anakku. Kami akan segera pergi, setuju? Apa yang kalian lakukan sebelumnya, kalian sendiri tahu. Harus kusebutkan satu persatu? Shen Guo dan Shen Yishui. Mereka kan perempuan, kami ingin menyisihkan sesuatu untuk anak laki-laki. Tidak salah kan? Qin Haotian,
Kau sebagai Raja Mobei seharusnya paham. Tentang meneruskan keturunan, kami datang bukan untuk meminta sesuatu. Lihatlah, kakakku dan Kuo sudah tidak bisa bangun lagi. Daripada harta diberikan pada dua orang mati, lebih baik berikan padaku. Iya kan? Begini loh, lihat aja Putri Mobei. Warisan dia akhirnya kan tetap milik keluarga Shen. Aku perkirakan, Yang Mulia Pangeran Mobei pasti setuju. Keluarga Shen kan? Janda Shenyi Shui, menantu yang baik. Kamu kan juga nggak butuh uang segitu, ya kan? Kamu tinggal tanda tangan di sini aja. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Apa kalian berani mengancamku? Yang Mulia Pangeran Mobei, ini namanya terlalu semena-mena, ya kan? Ini kan dari awal memang milik keluarga Shen. Aku minta kembali, ada masalah? Jin Hao Tian, kamu ngasih harta ini ke kakakku Bir APA, dia kan udah hampir mati. Mendingan kamu kasih ke aku kan adik iparmu. Betul. Kalau hari ini kamu nggak mindahin hartanya ke anakku, aku langsung pergi ke stasiun TV. Aku bakal kasih tahu seluruh dunia, gimana caranya kamu, Pangeran Mobei. Si Menemina. Kenapa nasibku sial banget? Aku kehilangan anak perempuan. Harta kemala mau dirampas orang. Bu, menurutku orang penting ini cuma bajingan. Ini namanya nggak adil. Aku lompat gedung aja deh. Sudah. Apa kalian benar-benar mau aku sebarkan perbuatan kalian? Ke semua orang? Dulu, yang mau menikahkan Shen Yisui dengan Xiang Baichuan. Itu kan kalian? Yang dulu mau membunuh Koko. Itu juga keluarga kalian, kan? Aku gak mengusir kalian dari Jingan sudah. Ngasih muka buat keluarga kalian. Jangan keterlaluan. Sekarang, semua pergi dari sini. Pangeran Mobei, kami bisa pergi, tapi kamu harus kasih warisannya ke kami. Siapa yang bilang ke kalian Shen Yisui pasti mati? Jangan pikir aku nggak tahu, dokter udah bilang dari dulu. Shen Yisui nggak mungkin bangun. Shen Kuo juga nggak mungkin bangun. Ayah, daripada kamu kasih harta kedua orang mati, mending kasih ku aku. Aku benar-benar tercengang. Shen Yisui punya keluarga seperti kalian. Sungguh malangnya dia. Apa kalian sebentar-sebentar ngarepin dia mati? Bukan kami yang ngarepin Shen Yisui mati. Tapi ini kenyataan. Kamu Pangeran Mobei terus-terusan gimana? Bisa nggak kamu kembalikan nyawa anak perempuanku? Pada akhirnya, kan kamu yang bunuh anakku. Aku yang bunuh Shen Yisui? Jelas-jelas kalian. Kalian yang maksa Shen Yisui. Buat sama Xiang Baichuan. Kalian serakah. Kalian yang membunuh Shen Yisui. Apalagi. Siapa bilang aku tidak bisa menyelamatkannya? Bawa Liu Jing ke sini. Ini Shan Yunyan. Sekarang serahkan padamu. Ayo. Hijab lagi. Hijab lagi. Benar-benar ajaib. Tapi kenapa istri Pangeran Mobei belum bangun? Liu Jing. Liu Jing, bukankah kamu bilang bahan obat itu bisa digunakan? Paduka Pangeran Mobei, meski ada bahan obatnya, tetap tergantung keinginan hidup pasien. Jelas sekali, keinginan hidup Bos Shen tidak terlalu kuat. Sudah kubilang sebelumnya. Kakakku tidak bisa diselamatkan. Paduka Pangeran Mobei. Sekarang aku hanya ingin mengambil kembali milik keluarga Shen. Tidak berlebihan kan? Tidak mengerti apa yang kukatakan? Pergi. 3, 2, 1. Cengkeh. Bibi Hongluan, seharusnya foto bersama Kuo. Sudah selesai urusan di sini, aku harus pergi. Hongluan, aku. Tidak usah berkata apa-apa. Jika kau merindukanku nanti, ingatlah untuk mengunjungiku di ibu kota.
Ayah. Kuo-kuo mau makan enak. Kalau begitu ayah ajak Kuo makan enak, ya?